menurut Karenberg 2020. 2400 tahun yang lalu, Bapak Kedokteran Hippocrates mendefinisikan stroke sebagai suatu kondisi apoplesia, yakni pukulan tiba-tiba yang mengenai seseorang yang merujuk pada apa yang sekarang kita kenal sebagai stroke. Istilah stroke sendiri pertama kali digunakan pada abad ke-17. Seiring dengan perkembangan zaman dan penemuan baru tentang penyakit stroke, pengetahuan mengenai penyakit ini telah berkembang pesat. Dari awal abad ke-20 hingga abad ke-21, penyebab dan cara mengobati stroke mulai diperhatikan secara lebih dalam. Beberapa cara mengobati stroke yang ditemukan meliputi fisioterapi, farmakologi, dan rehabilitasi. Pengertian stroke. Menurut WHO 2014, stroke adalah suatu sindrom klinis yang ditandai dengan hilangnya fungsi otak secara akut dan dapat menimbulkan kematian. Menurut AHA, tahun 2015, stroke dibagi menjadi dua berdasarkan penyebabnya, yaitu 1. Stroke hemoragi, disebabkan oleh perdarahan intracerebral atau perdarahan subarachnoid karena pecahnya pembuluh darah otak pada area tertentu, sehingga darah memenuhi jaringan otak. 2. Stroke iskemik, disebabkan oleh gangguan peredaran darah otak berupa obstruksi atau sumbatan yang menyebabkan hipoksia pada otak dan tidak terjadi perdarahan. Ada pula kondisi yang disebut transient ischemic attack atau stroke ringan, yang menyebabkan suplai darah ke otak terhenti sementara karena adanya penumpukan plak atau gumpalan udara di dalam arteri selama beberapa menit atau hingga 24 jam. Berbeda dengan stroke, plak atau gumpalan udara pada TIA akan hancur dengan sendirinya, sehingga fungsi otak dapat kembali normal dan tidak menyebabkan kerusakan yang bersifat permanen. Namun seringkali menjadi tanda peringatan bahwa akan berisiko terkena stroke total dalam waktu dekat. Patofisiologi stroke. Patofisiologi stroke melibatkan beberapa proses yang terjadi akibat gangguan aliran darah ke otak. Berikut ini adalah beberapa proses utama yang terjadi pada stroke. Yang pertama yaitu nekrosis akibat kekurangan oksigen. Kekurangan oksigen yang disebabkan oleh penyumbatan aliran darah ke otak menyebabkan nekrosis sel-sel otak yang dapat mengakibatkan kematian sel-sel otak dan fungsi saraf. Yang kedua yaitu peradangan. Peradangan saraf disebabkan oleh kekurangan oksigen dan stres berat pada sel otak yang dapat mengakibatkan gangguan pada membran plasma, pembengkakan organel dan bocornya isi sel ke dalam ruang ekstraseluler serta hilangnya fungsi saraf. Yang ketiga yaitu stres oksidatif. Stres oksidatif yang disebabkan oleh kekurangan oksigen dan gangguan pembuluh darah dapat mengakibatkan toksisitas yang dimediasi oleh radikal bebas dan sitotokosisitas yang dimediasi oleh sitokin serta aktivasi komplement. Yang keempat yaitu aktivasi sel glial. Aktivasi sel glial disebabkan oleh gangguan pembuluh darah dan stres oksidatif yang dapat mengakibatkan peradangan saraf, menghasilkan faktor yang mengancam pada pembuluh darah dan mengakibatkan disfungsi darah ke otak. 5. Gangguan aliran darah. Gangguan aliran darah menyebabkan oklusi iskemik yang disebabkan oleh penyempitan pembuluh darah akibat aterosklerosis, penumpukan plak pada akhir yang menyempitkan ruang pembuluh darah dan membentuk gumpalan, menyebabkan stroke trombotik atau penurunan aliran darah ke darah otak menyebabkan emboli, stres berat dan kematian sel sebelum waktunya atau nekrosis. Faktor resiko stroke. Menurut AHA 2015 dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor risiko yang tidak dapat dikontrol dan faktor risiko yang dapat dikontrol. Yang pertama, faktor risiko yang tidak dapat dikontrol yaitu faktor genetik. Orang yang memiliki anggota keluarga yang pernah mengalami stroke berisiko tinggi mengalami penyakit yang sama juga. Kedua, ras. Ras kulit hitam lebih sering mengalami hipertensi daripada ras kulit putih, sehingga ras kulit hitam memiliki risiko lebih tinggi terkena stroke.
ketiga, usia. Dengan bertambahnya usia, seseorang memiliki risiko stroke lebih tinggi dibandingkan orang yang lebih muda. Yang keempat, jenis kelamin. Laki-laki memiliki risiko lebih tinggi terkena stroke dibandingkan perempuan. Hal ini terkait kebiasaan merokok, menurut Wardana 2011. Yang kedua, faktor yang dapat dikontrol antara lain yang pertama lifestyle atau gaya hidup, misalnya konsumsi, yaitu junk food. Diartikan sebagai makanan, sampah, atau makanan tidak bergizi. Istilah tersebut berarti menunjukkan makanan-makanan yang dianggap tidak memiliki nutrisi bagi tubuh. Gangguan kesehatan akibat makanan-makanan junk food seperti obesitas atau kegemukan, diabetes, hipertensi, stroke, kanker, dan lain sebagainya. Selanjutnya, alkohol dan merokok. Menurut AHA 2015, individu yang merokok dan mengonsumsi minuman beralkohol memiliki risiko lebih tinggi terkena stroke karena memicu terbentuknya plak dalam pembuluh darah. Kurang aktivitas fisik, misalnya obesitas. Secara tidak langsung, obesitas memicu terjadinya stroke yang diperantarai oleh kelompok penyakit yang ditimbulkan akibat obesitas. Selanjutnya, lingkungan, misalnya geografis. Dalam kasus stroke, risiko lingkungan dapat diklasifikasikan dalam 3 kategori, tergantung pada sifat atau agen risiko. Lingkungan yang menyebabkan agen tersebut misalnya udara, air, tanah, makanan, dan lingkungan yang terkena dampak. Faktor risiko lingkungan juga mempunyai dimensi geografis atau spesial, misalnya ketinggian dan iklim. Selanjutnya, psikologi, misalnya stres. Stres dapat mengakibatkan hati memproduksi radikal bebas lebih banyak dan mempengaruhi sistem imunitas tubuh secara umum, sehingga mengganggu fungsi hormonal. Stres yang berujung pada depresi dapat menjadi salah satu faktor terjadinya stroke. Pencegahan stroke. 90% stroke terkait dengan 10 risiko yang dapat dicegah. Berikut ini adalah langkah-langkah untuk mencegah stroke. Kontrol tekanan darah, lakukan olahraga ringan 5 kali seminggu minimal 30 menit, makan makanan seimbang dan sehat, atau perbanyak buah dan sayuran, kurangi garam. Kontrol kadar kolesterol, pertahankan berat badan yang seimbang, berhenti merokok dan hindari asap rokok, tidak mengonsumsi alkohol, periksa dan obati penyakit jantung, kurangi risiko diabetes. Menurut data Riskesdas tahun 2018, prevalensi stroke pada penduduk usia di atas 15 tahun di Indonesia sebesar 10,9 per mil, dengan prevalensi tertinggi di Provinsi Kalimantan Timur sebesar 14,7 per mil dan terendah di Provinsi Papua sebesar 4,1 per mil. Data di Indonesia menunjukkan kecenderungan peningkatan kasus stroke baik dalam hal kematian, kejadian, maupun kecacatan. Oleh karena itu, stroke merupakan masalah kesehatan yang signifikan di Indonesia. Selanjutnya, distribusi. Prevalensi stroke pada penduduk usia di atas 15 tahun berdasarkan usia, jenis kelamin, dan tempat. 1. Usia. Stroke lebih banyak diderita oleh pasien di kisaran usia 50 tahun ke atas. Hal ini disebabkan oleh faktor kondisi kesehatan seperti hipertensi, penyakit jantung, dan lain-lain yang lebih sering terjadi pada kelompok usia tersebut. 2. Jenis kelamin. Laki-laki lebih banyak menderita penyakit stroke. Hal ini disebabkan karena kecenderungannya terhadap tekanan darah lebih tinggi, lebih sering merokok, mengonsumsi alkohol dalam jumlah besar, dan lebih rentan terhadap penyakit jantung dan obesitas, di mana hal tersebut merupakan faktor risiko utama penyakit stroke. 3. Tempat. Penduduk perkotaan cenderung memiliki gaya hidup yang lebih tidak sehat seperti pola makan yang kurang sehat, kurangnya aktivitas fisik, tingginya tingkat stres, dan akses terhadap fasilitas kesehatan juga pelayanan medis lebih baik dibandingkan dengan penduduk desa. Hal ini dapat menyebabkan lebih banyak kasus stroke terdeteksi dan dilaporkan di perkotaan. Pengobatan stroke disesuaikan dengan jenis stroke dan keparahan kondisi yang dialami pasien, termasuk bagian otak mana yang terkena dan penyebabnya. Stroke biasanya diobati dengan obat-obatan. Ini termasuk obat-obatan untuk mencegah dan melarutkan pembekuan darah, menurunkan tekanan darah, dan menurunkan kadar kolesterol. Dalam beberapa kasus, operasi mungkin diperlukan untuk menghilangkan bekuan darah, mengatasi pembengkakan otak, dan mengurangi risiko pendarahan lebih lanjut.
Contohnya, operasi endarterektomi karotis diperlukan untuk mencegah stroke iskemik berulang. Melalui prosedur ini, tumpukan lemak yang menghambat arteri karotis di leher pasien akan dibuang. Komplikasi stroke. 1. Perubahan perilaku. Mengalami stroke dapat menyebabkan depresi atau kecemasan sehingga dapat menimbulkan perilaku yang lebih impulsif atau lebih menarik diri dari pergaulan. 2. Kesulitan berbicara. Stroke dapat berdampak pada area otak yang berhubungan dengan bicara dan menelan. Akibatnya, penderita mengalami kesulitan dalam membaca, menulis, atau memahami orang lain saat berbicara. 3. Mati rasa atau nyeri. Stroke dapat menyebabkan mati rasa dan penurunan sensasi di beberapa bagian tubuh. Kondisi ini dikenal sebagai nyeri stroke sentral dan sulit diobati. 4. Kelumpuhan. Hal ini terjadi karena cara otak bekerja untuk mengarahkan gerakan. Stroke di otak kanan memengaruhi gerakan di sisi kiri tubuh dan sebaliknya. Kemungkinan penderita tidak dapat menggunakan otot wajah atau menggerakkan lengan ke satu sisi.